sungguh percaya saya berada di tengah-tengah umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang haus dan lapar akan kehadiran Tuhan, yang mau mengagungkan Tuhan lebih lagi. Boleh lambai-lambaikan tangan saudara bersama-sama dengan saya. Puji nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kita sama-sama percaya saat Dia hadir, Dia memberikan kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Bahkan sorak-sorai kemenangan akan terdengar dari tempat ini. Yang sungguh juga akan haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Yesus. Kami mau membuka ibadah kami pagi ini Tuhan dengan mendeklarasikan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita adakan hati kita buka ibadah kita dengan doa syafaat untuk ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan, kasih, anugerah-Mu yang melimpah Tuhan. Di dalam waktu seminggu sepekan Tuhan, kami semua telah diberkati ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami datang kepada Kau Tuhan untuk kami beribadah dengan sungguh hati Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, mengasihi Kau Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan seluruh segenap hati kami ya Tuhan. Kami selalu percaya hari ini Tuhan, biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan tercurah dengan kemuliaan Tuhan dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami selalu percaya Kau tumpahkan Tuhan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi gereja kami Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu, ada kuasa, mujizat, bala pasang ya Tuhan, pertobatan Tuhan, pemulihan akan terjadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap hati pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan kami semua Tuhan melayani Kau Tuhan, butuh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dari WNC, dari imam-imam musik Tuhan, Kau curahkan dengan hadirat-Mu Tuhan, bersama-sama dengan malaikat-Mu di surga Tuhan. Kami memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi juga Tuhan buat hamba-Mu, termasuk Bapak Pandu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, yang percaya dengan kuasa firman-Mu Tuhan, Kau menyingkapkan, Kau memberikan Tuhan firman-Mu sehingga kami boleh meresponi firman yang kita bukan atas yang Kau sudah berikan pada kami, sehingga kami Tuhan Yesus mengerti maksud Tuhan tujuan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami bebaskan Tuhan jadi mengenal kesukaan firman yang Kau berikan ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati pandu Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan, setiap doa wakil kami Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk Pastor Niko Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai messenger kami Pentecost yang ketiga Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat tadi lebih berkarya lagi Tuhan atas api Pentecost yang ketiga Tuhan. Engkau yang akan menularkan ke seluruh gereja-gereja boleh mengerti Tuhan, pengertian Pentecost yang ketiga ya Bapak, sehingga setiap gereja-Mu ada satu unity ya Tuhan Yesus, boleh mengenal Tuhan Pentecost yang ketiga ya Bapak. Diberkatilah Tuhan untuk Pastor Niko, dua wakil kami dengan kemurahan kuasa-Mu, dengan satu tujuan, satu visi misi yang Kau berikan atas gereja-Mu Tuhan, dalam mewujudkan penuaian yang beribu-ribu rasa pasti terjadi atas gereja-Mu Bapak. Berkati juga Tuhan untuk Pastor William, Pastor Gembala Tuhan, Bu Molin, percaya memakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu Tuhan. Kau memberikan kemampuan atas kepimpinan sedapat Tuhan, di mana Tuhan api Pentecost juga akan terjadi, dengan lawatan-Mu terjadi Tuhan Yesus di seluruh cabang Tuhan Yesus, akan membawahi target 30 cabang akan tergenapi dengan penuaian api Pentecost Tuhan yang melawat jiwa-jiwa ya Bapak, sehingga cabang-cabang akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Mohon berkati ya Bapak, pengembalian Cikampek seluruh atas seluruh pengerja ya Bapak. Terima kasih Bapak yang berdoa juga untuk gembala kami kasih Tuhan, untuk Pastor Hengki, berdoa gembala kami Tuhan, seluruh pengerja kami, biarlah kasih setia-Mu terus Tuhan kami Tuhan, roh kami menyala untuk melayani Kau
Kami percaya ada mangan juga akan mengalami lawanan luar biasa ya Tuhan Yesus. Lawanan dalam jiwa-jiwa yang ada Tuhan Yesus, yang ada di domisili Pademangan, Sunter, Raja Wali Tuhan Yesus. Seluruh yang ada Tuhan Yesus, Kau menjamah Tuhan Yesus, sehingga jiwa-jiwa Kau mengirim Tuhan Yesus. Kau yang akan menggendong Tuhan untuk datang beribadah kepada Kau ya Tuhan Yesus. Pertemuan terjadi dengan api Pentekost yang ketiga Bapak. Berkati Bapak, berkati hamba-Mu seluruh aspek kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati dan menyertai dalam kehidupan Bapak. Diberkatilah hamba-Mu Bapak, diberkatilah juga Tuhan untuk bangsa kami yang kami kasih Tuhan. Pimpin bangsa kami Tuhan dengan tuntunan-Mu ya Bapak. Sertai Tuhan untuk bangsa kami buat ke depan ya Tuhan. Dimana Tuhan dengan janji-Mu Tuhan, Kau akan menggiring bangsa kami dengan yang adil dan awal ya Bapak. Sehingga bangsa kami Tuhan mengalami Tuhan pemulihan berkat melimpah Tuhan Yesus. Bangsa kami mengalami segala kekayaan kemuliaan tercurah ya Tuhan Yesus, untuk menuju Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia unggul Tuhan Yesus. Engkau mau berkati bangsa kami. Biarlah Tuhan semua sudah pilih atas kepentingan bangsa kami, Kristen kami yang terbaru Tuhan Yesus. Engkau sertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Sebagai presiden yang takut akan Kau Tuhan Yesus, yang berintegritas Tuhan, yang beradab Tuhan, yang adil, yang sungguh-sungguh mengasihi umat-Mu Tuhan, bangsa kami ya Bapak, masyarakat sampai sepelosok ya Bapak, sehingga kasih Kristus ada Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, untuk bangsa kami ya Bapak, sehingga bangsa kami akan mengalami perubahan yang besar Tuhan atas kepemimpinan Prabowo Gibran ya Bapak. Pilih Tuhan atas kepemimpinan Prabowo Gibran Tuhan, seluruh atas kepemimpinan menteri maupun dirjen seluruh Bapak sudah percayakan Tuhan, danlah kepemimpinan yang terbaik Tuhan yang berubah kepada presiden Bapak, sehingga akan menjalankan roda pemerintahan yang baru Tuhan Yesus, yang akan tahu Tuhan dan mengalami perubahan, mengalami kemakmuran bangsa kami. Berkati Bapak, berkati juga untuk Jokowi Maruf yang akan dilantik bulan Oktober yang akan percaya Tuhan. Biarlah excellent Tuhan Yesus, kerendahan hati Tuhan Yesus, sehingga Kau sirkom hati dan pikiran Kau menjauhkan ya Bapak, sehingga kepemimpinan Jokowi Maruf ya Bapak penuh dengan keuntungan, kedamaian, sukacita yang Kau berikan Tuhan atas Presiden Jokowi yang sudah menjaga 10 tahun ya Bapak. Tuhan yang menyertai Presiden Jokowi dan diberkati. Terima kasih Bapak. Inilah kami umat-Mu hari ini Bapak yang percaya. Biarlah buka hati pikiran kami akan fokus Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Layaki kami Tuhan, layaki kami Tuhan. Kami minta kekudusan-Mu melingkupi hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami membawa korban syukur Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biar kami mengalir dalam hadirat-Mu Tuhan, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Kami haus akan Engkau. Kami percaya saat kami haus akan Engkau, Engkau yang akan memuaskan kami dengan aliran-aliran air dari sorga. Bawa kami dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
Tuhan pernyataan iman kami. Yang terbaik hanya bagimu. Sampai kami menutup mata, sampai kami mengakhiri pertandingan iman kami di bumi ini, kami tetap mau berkata, kami mau beri yang terbaik. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan amin. Dan berikan tepuk tangan dengan segenap hati. Katakan haleluya. Katakan wow. Saya percaya umat Tuhan di GBI Pademangan itu adalah umat yang lebih daripada bermenang. Sebab itu sorak-soraknya pasti bisa lebih dahsyat. Dengan tepuk tangan yang paling baik, kita mau memuji-muji Tuhan dengan sekuat tenaga kita. Katakan amin. Boleh saya lihat tepuk tangannya semua di atas kepala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajak dan satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu.
saling menyapa sebelah kanan kiri, kita bilang begini, masih kuat gak memuji Tuhan? Masih kuat gak memuji Tuhan? Masih kuat gak bersorak-sorak bagi Tuhan? Yang kuat kok masih kuat memuji Tuhan, katakan yes! Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa. Ayo Kevin, teman-teman. Mana suaranya? Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Panggil nama yang ajaib, Yesus kau hidupku takkan gentar. Ini segenap iman kami Tuhan. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau dengan imanku oleh kuasa Yesusku. Sama-sama nyanyikan, angkat tanganku, haleluya, namamu berkuasa. Sudah bumi, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan, sekali lagi. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, kau hebat, yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, namamu berkuasa. Sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, segala kemuliaan, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Katakan haleluya, katakan amin. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, bukan hanya sekedar aktivitas rohani kami, tetapi inilah tanda penghormatan kami bagi Engkau, Allah yang besar, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus.
Kami sungguh bersyukur kalau Engkau tidak selamatkan kami. Kami tidak tahu akan bagaimana hidup kami, Tuhan. Tetapi Engkau datang dengan anugerah-Mu untuk membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan diakonia, yaitu persembahan yang diperuntukkan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami seperti Engkau yang adalah murah hati adanya. Tuhan Yesus, biar kami menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Biar dunia boleh melihat bahwa Tuhan berkarya ajaib dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kantong-kantong persembahan boleh dijalankan oleh pengerja-pengerja itu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Segenap iman kami berkata kepada-Mu, Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biar yang wanita nyanyikan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Ganti yang pria nyanyikan. Tuhan, semua kuduskan. Bersama-sama segenap hati menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, kami mau tenangkan, teduhkan hati kami di hadirat-Mu. Kami mau ambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki-Mu mendengarkan Engkau berbicara bagi kami pagi ini. Ajar dan didik kami Tuhan, supaya kami tidak disesatkan oleh dunia ini. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling tahu kedalaman isi hati kami. Sebab itu kami buka diri kami di hadapan-Mu Bapa. Selidikilah
hati dan batin kami. Ujilah bahkan kami, apakah kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami haus akan firman-Mu, seperti rusa yang haus akan aliran-aliran air yang menyejukkan. Demikian kami haus akan firman-Mu yang menyejukkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. We give you praise Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
Ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu semua isi hati kami. Firman-Mu menyatakan, orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, masih belum jaminan masuk kerajaan surga. Padahal kami ingin hidup ini pada akhirnya berada pada dekapan tangan kasih-Mu itu. Itu yang menjadi tujuan kami, Tuhan. Kami selamat, kami tinggal bersama-sama Tuhan di kerajaan sorga. Bapa, biarlah firman Tuhan pada siang ini membuka semuanya itu. Sebab walaupun kami ingin menyenangkan hati-Mu, tetapi kalau masih ada hal-hal yang belum kami ketahui, dan akhirnya kami gagal, itu sebabnya kami ingin, ya Tuhan, siang ini firman Allah menjadikan kami menyadari akan segala kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya diberkati sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang tahu isi hati kita, diri kita masing-masing dan juga Tuhan. Seringkali kalau kita melihat penampakan daripada kita memang kelihatannya rohani, saudara-saudara. Kelihatannya luar biasa sebagai orang percaya, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Mari kita simak firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Injil Matius pasal 7. Pembacaan dari ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tolong ditayangkan, puji Tuhan. Saudara-saudara memperhatikan, saya membaca untuk saudara-saudara ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, kalau orang yang bisa memanggil nama Yesus Tuhan, Tuhan, itu pasti orang yang sudah percaya. Sebab orang yang belum percaya, apalagi kalau orang itu terikat dengan kuasa gelap. Kalau saudara saksikan di beberapa YouTube, orang yang terikat dengan kuasa setan, kuasa gelap, ketika dia diajak untuk menyebut Tuhan Yesus, itu sulit. Coba kamu mengampuni. Iya, saya mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika dia bilang terima kasih, menyebut Yesus sulit. Tetapi ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Berarti banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi ada satu syarat lagi, saudara-saudara. Belum tentu orang yang mungkin giat ya dalam pelayanan, giat di dalam beribadah, ya saudara-saudara, dan jelas-jelas dia itu diketahui oleh banyak orang bahwa dia orang Kristen. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi, jadi ada tetapinya, saudara, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ada sesuatu
yang saudara harus ketahui pada hari ini, apa itu kehendak Bapa? Ya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan, saudara. Ini jelas-jelas diarahkan kepada orang yang sudah percaya. Kalau kepada orang yang di luar yang belum percaya, ayat-ayatnya tidak sedemikian sadis, begitu keras, ya. Sampai nggak semua orang itu yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Dan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kelihatannya giat, dan kita melihat luarnya memang betul-betul hamba Tuhan. Sampai dia berkata, saudara, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi udah betul-betul bernubuat itu bisa digambarkan atau ditafsirkan sudah berkhotbah. Jadi orang-orang yang sudah bisa khotbah luar biasa. Bayangkan, saudara. Jadi yang berkhotbah seperti saya ini, kalau sampai Tuhan berkata, aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah pembuat kejahatan. Si pengkhotbah, si penubuat, sampai disuruh hanya diusir si pembuat kejahatan. Sampai kadang-kadang di mana ini letaknya? Sampai kalau saya sampai digituin, saudara-saudara. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara-saudara, saya pernah mengalami satu peristiwa, ya. Jadi kenapa orang-orang yang suka berkhotbah sudah berdoa untuk mengusir setan dan orang itu sembuh, setan itu lenyap, tetapi pada akhirnya nyalah. Nah, dari peristiwa yang kecil aja yang saya alami, saudara-saudara, beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya sudah mulai terjun dalam sebagai pengkhotbah, saya diundang di satu persekutuan doa, ya, di persekutuan doa di Kelapa Gading. Rumah saya Cilincing Tanjung Priok, persekutuan doanya di Kelapa Gading, hari Selasa jam 7 malam. Seminggu sebelumnya, saya pergi ke Mangga 2. Di situ ada konter-konter kacamata. Saya beli kacamata pada waktu itu. Kacamata yang saya beli pada zaman itu, mereknya Bulgari. Lapisannya, sampai sekarang kacamatanya masih saya simpen. Kuningnya itu, kuning emasnya tidak luntur. Dan pada waktu itu, parfum yang merek Bulgari pun sedang populer. Jadi kacamata merek Bulgari, wah, ini saya mau tampil nih buat khotbah nanti hari Selasa. Di hari Selasa siang-siang saya sudah nyampe di sana. Selesai kacamata itu saya tebus, saya ambil, dicoba, wah mantep dibuat malam khotbah, gitu. Lalu udah saya ambil, terus saya di Kelapa Gading cari makan untuk menghadapi ibadah malam jam 7. Saya bersama istri dan anak-anak. Ketika tiba saatnya ibadah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Jam 7 ibadah dimulai. Puji-pujian apa? Saatnya tuh tinggal beberapa waktu lagi saya akan diundang ke depan. Saya udah tahu. Tiba-tiba ada tamu datang. Tamu ini seorang jenderal. Tamu itu seorang jenderal polisi, sudah berpakaian preman, diantar oleh pengurus persekutuan doa, salah satu pengurus. Dan jenderal itu asistennya Presiden Gus Dur pada waktu itu. Karena ada tamu orang hebat, maka saudara-saudara, tamu ini, sang jenderal polisi ini diizinkan untuk berdiri di mimbar untuk bersaksi bagaimana pengalamannya ketika dia jadi asisten
daripada Presiden Gus Dur. Saudara, orang itu bersaksi. Ternyata bersaksinya panjang sekali. Sampai malam itu habis waktunya untuk khotbah, saya hilang. Jadi ketika selesai kesaksian, itu jam sudah menunjukkan 9:30. Tidak mungkin dong saya khotbah. Orang sudah gelisah kepanjangan. Akhirnya ibadah ditutup dan pengurus cuma berkata sama saya, Pak Pandu, sorry loh, gampang lain kali aja Pak Pandu khotbah. Ya nggak apa-apa. Rugi besar saya nggak dapat amplop. Jauh-jauh dari Cilincing pergi ke situ diundang sebagai pengkhotbah. Tetapi menjadi perenungan di saya, saudara. Saya renungkan, kenapa? Kok kenapa terjadi? Lembut sekali jawaban Tuhan, sangat lembut di hati. Kamu ingin menampakkan dirimu. Bukan Tuhan yang akan disampaikan, tetapi penampilanmu mau engkau kelihatan hebat. Itu saudara. Jadi sejak itu saya merasa, waduh luar biasa. Saya tidak mau lagi. Untuk perkara-perkara pelayanan, saya mendahulukan aku. Enggak. Tetapi Yesus yang harus diutamakan. Sampai sekarang, pada kejadian peristiwa puluhan tahun yang lalu, saudara. Dan kacamatanya enggak pernah saya pakai, saya simpan. Simpan terus kacamata. Kemarin ini saya buka, aduh Bang, masih bagus ya. Saya coba. Aduh. Tapi enggak ah. Sekarang udah usianya begini, kalau mau tampil-tampil begitu nggak enak. Sekarang ini kan hamba-hamba Tuhan ada ditampil-tampilin tuh dengan jam tangan yang hebat-hebat. Semua pada orang-orang yang teman pada share ke saya tuh bagaimana tuh pendeta. Dibandingin sama Paus Fransiskus yang jam tangannya 123.000. Nah, di jendela mobil begitu, baru ditampilin foto pendeta ini. Pendeta, saya nggak mau menghakimi, nggak mau ikut campur. Lah itu kan berkat dia dari mana? Soalnya saudara kadang-kadang kan itu kan belum tentu oleh karena kejahatan pendeta. Tetapi mungkin dia ketika dia tumbang tangan, orang sakit parah yang sudah divonis mati, lalu dia sembuh. Karena dia konglomerat, bisa saja dia belikan jam tangan untuk hamba Tuhan yang harganya miliar. Gitu. Jadi itu pun masih masuk akal, nggak apa-apa gitu. Bodoh-bodoh amat. Tetapi hanya gara-gara, kan dari dulu itu hamba Tuhan pakai jam tangan sudah hebat-hebat begitu dari dulu. Hanya sekarang aja setelah Paus datang dibanding-banding ke. Kayak lagu Ojo dibanding-banding ke begitu. Karena dulu pun saya itu sering dengar ketika saya baru lagi belajar berkhotbah. Ada seorang pengkhotbah besar belajar berkhotbah. Sebab khotbahmu menentukan jas yang kamu pakai. Wah, apa mengerti kan saudara maksudnya? Khotbahmu akan menentukan sepatumu. Maksudnya, kalau khotbahmu hebat, dahsyat, dan bagus, dan mengena, orang nggak sayang-sayang ngajak ngukur bikin jas. Nggak sayang-sayang nanya nomor berapa kakinya. Itu bisa terjadi gitu. Tetapi sekarang saudara-saudara, apapun khotbah, kita jangan mengandalkan itu. Gara-gara perkara-perkara Tuhan melihat hati, engkau gagal. Sudah bernubuat, sudah berkhotbah, sudah mengusir setan, dan sudah melakukan segala hal. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Enyah, aku tidak mengenal kamu, si pembuat kejahatan." Aduh, sayang kan saudara. Jadi hati-hati ini, dalamnya saudara-saudara, yang sungguh-sungguh. Jadi kita jangan cuma, kan kita banyak kan nggak tahu. Kita selalu menyanyikan, kita selalu bicara. Kita ini hidup ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang model apa menyenangkan, betul-betul menyenangkan hati Tuhan? Cuma satu rahasianya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang layak masuk dalam kerajaan surga. Nah, kehendak Bapa ini yang harus kita tahu, saudara. Kita simak yang
kehendak Bapaknya supaya kita mulai melakukannya, saudara-saudara. Yang pertama, kehendak Bapa, setelah saya buka gitu, Tuhan itu rindu selalu bersekutu. Kan banyak orang Kristen sudah lama, tapi kan baca Alkitab mungkin juga jarang-jarang, atau mungkin doa juga tidak apa ya. Soalnya saya pernah ditanya sama waktu saya kerja, staf saya tanya, emang Papa tuh kalau doa bisa berjam-jam? Loh, kenapa kamu nanya? Lah ini keluarganya ini hamba Tuhan loh, saudara, yang nanya ini. Jadi dia itu, pemuda itu jadi staf saya. Emang kamu kalau doa berapa lama? Kayaknya saya mau doa 10 menit aja udah capek, udah apa yang diomongin lagi, mau minta apa lagi. Jadi kan seperti hal-hal yang begitu. Jadi saudara-saudara, ya mari kita mulai menyadari kehendak Bapa itu, dia ingin rindu bersekutu. Makanya firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ada yang di ayat lain ada yang dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Seantero kehidupan kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, jelas kita selalu ingin ketemu. Selalu ingin ketemu. Saya punya kelompok jalan pagi, olahraga saya jalan pagi. Jadi itu kalau ada satu aja nggak, aduh sorry nih hari ini saya nggak jalan pagi, itu saudara-saudara rasanya tuh aduh kehilangan. Kita ingin selalu bertemu, selalu bersekutu bersama-sama. Itu Tuhan menghendaki kita tuh seperti itu. Kalau kita mengasihi Dia, kita selalu ingin bersama-sama dengan Dia. Hanya itu penting, ya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, seantero semuanya kita ingin mengasihi Tuhan. Kemudian pemazmur berkata, dia rindu untuk berada di pelatarannya Tuhan. Satu hari berada di pelataran Tuhan jauh lebih penting daripada 1000 hari berada di tempat yang lain. Jadi saudara-saudara, kita selalu kalau kita sedang doa, itu kita ada di hadiratnya Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita ada di hadiratnya Tuhan. Baca Alkitab, yang suka baca di dalam hati. Kebatinan tuh, kalau yang membaca di dalam hati, ilmu kebatinan. Ngomong aja, pak membaca. Jadi telinga kitanya dengar. Jadi kita dikuatkan. Jadi itu penting untuk membekali kita semua. Kemudian di dalam Injil Yohanes, di sana coba Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15, ya. Ini baru kerinduan bersekutu menjadi kehendaknya Allah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, kalau Tuhan ada di dalam kita, ya, itu udah jelas, memang harus. Sebab tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Jadi kalau Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, itu syarat saudara-saudara, ya, maka kamu akan berbuah. Kalau ranting yang tidak berbuah, karena dia tidak melekat kepada pokok anggur. Tetapi barang siapa yang melekat kepada pokok anggur itu, maka dia berbuah. Buahnya itu dilihatnya dari mana? Dari kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari itu udah, wah ini luar biasa orang. Menjadi berkat saudara. Ada orang, saya nggak nyangka sekali loh saudara, karena orang itu langganan saya. Dia itu tukang bikin tukang nasi kuning, lontong sayur, ya, orang Bangka. Ya, suaminya dari Puntien. Nah itu belakangan ini kok nggak pernah
Kalau dipesan lontong sayur nggak mau. Kenapa sih? Kenapa kok nggak mau lagi tuh Enci Esther bikin? Enggak, sekarang mah anak udah gede-gede, udah kerja, jadi anaknya ada gadis, ada gadis 2, pemuda 1. Tahu nggak saudara? Kemarin ini saya diajak dia, Papa lu ikut yuk. Kemana? Ke panti jompo. Ayo. Padahal itu hari ada 2 undangan. Satu ngajak makan di restoran Kanton hari Sabtu itu jam 11 ya. Satu ngajak pelayanan di Jonggol, di rumah Jonggol. Saya pilih yang ini. Ya. Saya pilih yang ini, ikut. Nggak tahu saudara, itu pelayanan sekeluarga. Suami, istri, cici, anaknya cici. Udah. Ada 3 keluarga saja. Tapi kan itu Enci, amoy yang masih gadis saudara. Saya kaget pelayanannya dahsyat. Ingat lagi zaman saya persekutuan doa mula-mula itu. Itu orang jomponya saudara. Ada yang besok ngomong tuh. Ada yang nenek-nenek, ada bapak-bapak yang ya kalau kita paling juga dari zaman dulu aja atau sekarang deh. Hamba Tuhan itu ya paling banter nyium atau meluk, paling banter. Itu mah amoy gadis diciumin. Bapak-bapak itu percaya ya Pak, semangat Tuhan Yesus bantu, diciumin. Ya ampun, kalah saya lagi zaman dulu juga nggak begini. Jadi itu satu keluarga tuh berhenti jualan lontong sayur, dia pelayanan. Karena diantara mereka ada adiknya hidup diberkati dan akhirnya punya pabrik besar. Jadi waktu saya diajak, saudara tahu nggak berapa mobil? 3 mobil, 2 mobil penuh dengan sekeluarga itu. Saya diajak di tempat bapak yang suami tukang bikin lontong sayur. Pak Pandu ikut, saya samperin dari pendeta ikut. Duduk di depan, kasih yang enak. Saya duduk puras itu numpuk mobil Kijang lama itu di tempat duduknya itu beras segala macam barang-barang, telur apa. Saya duduk biarinnya di situ, pengen tahu. Waduh, itu sih begini saudara. Pelayanannya yang model-model gitu. Jadi kalau kita memperhatikan orang miskin, orang susah, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Menyenangkanmu dan menyenangkanmu pujian tadi. Kalau Tuhan itu bisa ngobrol sekarang, Tuhan apa sih sebetulnya harus kita lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, orang paling miskin? Kamu melakukan untuk aku. Itu jawaban Tuhan. Jadi mereka melakukan, saudara-saudara. Luar biasa. Saya agak kembali diingatkan, dipulihkan kembali jenis-jenis pelayanannya model kayak begitu. Panti jompo adanya di Citra Indah Jonggol, perumahan Citra Indah. Ya. Jadi buahnya itulah yang itu kita lakukan, itu buah. Ya. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kehidupan kita dalam pelayanan ada buah-buah. Ya. Kesabaran, kasih sayang, setia, itu buah pelayanan kita, saudara. Yang kedua, apakah kehendak Bapa? Kehendak Bapa yaitu supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Binasa itu lain, jangan ada seorang pun yang mati lain. Kalau mati itu mati, orang dunia juga mati. Tapi kalau yang binasa itu mati, tapi masuk neraka, itu namanya binasa. Jangan seorang pun binasa. Di dalam perjanjian lama di Yehezkiel, saudara-saudara, sebetulnya Israel itu dijadikan penjaga Israel. Kita pun dijadikan penjaga kehidupan kerohanian. Sebab setiap orang akan dimintain pertanggung jawab. Apa yang diminta? Apa yang menjadi kehendak Allah di sini? Artinya begini, saudara. Kalau kita ketemu dengan siapa saja, kita tuh harus menceritakan, bersaksi tentang Yesus Kristus. Harus itu. Tapi orang ini mau udah Kristen, kita nggak usah. Lebih baik disampaikan aja. Jangan milih-milih ini Kristen atau ini bukan. Karena apa? Kalau orang itu Kristen juga Kristen KTP, ya. Kalau Kristen KTP udah pasti, saudara-saudara,
terkena dia nggak masuk surga, cuma KTP doang, nggak melakukan kehendak Bapa. Kan yang masuk dalam kerajaan surga kan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau cuma Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, udah pasti tempatnya bukan di situ, gitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen cuma KTP. Kita sampaikan saja, ceritakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita, yang oleh nama itu kita selamat. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak melakukan kehendak Bapa, itu hukumannya mati. Nah, ketika begitu kita udah tahu firman-Nya, kita nggak menyampaikan, dan akhirnya orang itu mati dalam dosanya, Tetapi kita akan dituntut, kita akan ditanya pertanggungjawabnya. Ketika kamu bertemu dengan itu, kamu nggak nyampein kebenaran itu. Jadi itu lebih hebat dari zaman sekarang dengan medsos apa, komputer apa. Itu sorga tuh, saudara-saudara, malaikat-malaikat mencatatnya tuh lebih canggih. Jadi kalau saudara ketemu siapa aja, ada enso yang belum di dalam Tuhan, ceritain, jangan sampai kita enggak. Soal dia menerima enggak itu bukan urusan kita, jadi kitanya tuh udah terbebas dari tanggung jawab itu, saudara-saudara. Ya. Terus kita harus pergi, karena ini perintah firman Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kusampaikan kepadamu. Ya, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu harus tuh, saudara, kita bawa. Kalau bisa kita menangkan jiwa-jiwa itu. Jangan seumur-umur kita jadi Kristen nggak pernah ngajak. Minimal kalau ada perempuan sudah Kristen, calon suaminya atau suaminya diajak, atau lelaki begitu. Dan akhirnya membawa anak-anak, itu yang paling minimal ya, saudara-saudara. Ya, itu yang disebut Yerusalem, keluarga sendiri. Kalau kita punya besan, itu termasuk Yerusalem, keluarga kita sendiri. Tapi kalau sudah keluarga sendiri, udah semuanya, kita pergi ke Yudea. Ya, Yudea itu artinya orang yang mudah. Kalau kita mau sampai Injil, orangnya gampang. Tapi kalau udah sampai Samaria, itu yang memang bersiko. Salah-salah ya kita digerbek, kita digugat, bisa aja. Tetapi yang jelas minimal tuh saudara, kita kepada keluarga kita beritakan Injil terus. Jangan sampai ada lalai itu sama anak-anak ya. Kalau ada orang yang lalai sampai anak-anaknya enggak di dalam Tuhan, saudara-saudara, sebab anak kecil itu, makanya saya dengan adik saya pendeta sampai sekarang, dia lumayanlah jemaatnya sama segini. Dari dulu dia senangnya melayanin orang yang udah ini dari anak-anak muda, dari sekolah minggu, guru sekolah minggu dia, sampai akhirnya sekarang jadi gembala di Sidang. Tapi dari zaman dulu, kalau saya senang melayanin orang yang udah nenek-nenek, akeh-akeh, itu lebih gampang daripada yang muda-muda. Kalau yang akeh-akeh, saudara-saudara, cara kita melayani itu enak banget. Kalau kita tanya, Encim, tahu ya Encim suka doa nggak? Suka. Cim kalau bangun tidur jam berapa? Saya jam 3 udah bangun, Om. Walaupun dia udah tua manggil saya Om. Udah bangun, Om. Lalu Encim doain apa? Doain Om. Tuh, jadi orang tua enak saudara kalau kita melayani. Saya kan punya persekutuan doa nenek-nenek di rumah saya. Dan kita toko sembako, jadi sebulan sekali kita bungkusin sembako dari toko saya sendiri gitu. Dia itu. Ini Encim yang satunya kerja apa? Saya menyuci baju. Sama, suka doa buat kita. Iya Om. Encim, cuci baju itu suka nggak nemu di kantongnya ada duit? Ada Om, pernah. Lalu diumpetin apa dia pulangin yang punya cucian? Saya kirim ke yang punya. Nah, bagus. Kan bisa aja saudara-saudara. Orang tuh sekarang tuh udah mainnya main tilep aja. Orang haus sama uang, mungkin khawatir sama hidup. Kekhawatiran tuh saudara-saudara itu pintu gerbangnya cinta uang. Kalau udah jatuh cinta uang, ujung-ujungnya tuh berbuat jahat, khawatir gitu ya.
Nah, jadi saudara-saudara, kita harus memberitakan Injil Kristus. Ya, itu. Yang ketiga, saudara-saudara, kita orang percaya itu pasti diberkati. Jadi jangan kita sampai susah-susah, khawatir hidup kita diberkati nggak? Pasti diberkati. Saya hidup berdua sama istri saya ini, saudara-saudara, itu kan nggak ada income. Kalau ini gereja ini aja entah udah berapa tahun belum ngundang, baru undang sekarang ya si Bagian. Itu gereja lain juga sama, udah nggak ngundang saya. Tapi ya nggak apa-apa, ya itu nggak jadi soal. Sebab apa? Saya tuh hidupnya di atas, yang menentukan di atas. Jadi makanan apa orang iri datang, dulu dia yang suka ngasih orang dulu, sekarang kita yang menerima. Jadi kayak hukum tabur tuai, karena kita dulu berdua sering nabur, sekarang kita menuai. Hanya kelemahan istri saya yang mungkin dulu dia merasa sering memberi orang gitu ya, saudara-saudara. Sekarang dia diberi. Jadi kalau diberi itu nangis. Jadi saya kadang-kadang malu gitu. Aduh, kok kamu nangis sih? Jadi yang ngasihnya juga kasih, aduh terima kasih nangis. Lagi pelayanan di Cengkareng, ada gereja besar ngundang, ya. Ibu gembalanya, saya belum kontak, ibu gembalanya nyamperin, tahu-tahu ngasih aku. Oh, nangis dia. Ibu baik sekali. Jadi ya sudahlah, mungkin dia terharu kali ya, dulu suka memberi, sekarang dia yang diberi. Saudara-saudara, kalau orang udah tua-tua itu memang perlu suka diberi. Betul, otaknya jadi encer. Karena ingat saya punya mertua, papanya dia kan tinggalnya di rumah saya. Ya, jadi waktu mertua saya tinggal berapa tahun tuh ya di rumah saya, sampai umurnya udah 100 tahun, ya. Pada waktu umur 99, waktu itu Imlek, kan anak cucu dari mana ngumpulnya ke rumah saya, ngumpul karena ada ngkong itu satu. Nah, satu waktu ada cucunya nggak datang, besoknya datang. Oh, udah lewat Imleknya dia datang sama suaminya. Mertua saya lagi duduk di depan di teras. Kung, Kyong gitu ya, cucunya tuh Kyong. Lalu mertua saya aku, siapa gitu, siapa? Terus suaminya datang, Kyong, singkongnya masih mikirin siapa. Tapi si cucu yang tadi tuh, si Vivi namanya Vivi, dia buka tas terus taruh di tangannya. Begitu amplopnya di tangannya, oh Vivi. Jadi begitu ada amplop di tangan, encer langsung. Sampai saya ketawa banget itu ya. Oh Vivi gitu. Jadi itu. Jadi saudara, kita memberi kepada orang tua itu ya memang harus dilakukan. Jadi kalau dia diberkati sama orang lain, ini kemarin kue bulan aja bikin yang kue bulan yang mahal itu kalau beli sendiri saya nggak beli deh. Saya uang yang dalamnya ada telur, ada segala macam itu sekotak isinya 4 yang bokis-bokis, sekarang belum dimakan. Mungkin dipajang aja tuh ya. Mau dimakan sayang gitu, mahal. Tapi udah saya atur. Ini saya satu, istri saya satu, anak perempuan saya satu, dan anak laki saya satu. Belum lama seminggu yang lalu dikirimin juga sama tetangga depan kue bulan juga. Namanya kue bulan apa ya itu? Mustik ya, gitu. Nah, saudara-saudara, kita pasti diberkati kalau hidup kita betul-betul taat kepada Tuhan. Jangan pernah takut, ya, jangan pernah. Jangan gara-gara itu kita. Tapi ini maksud saya mau berkata begini. Seringkali begitu kita diberkati, entah lewat pekerjaan, entah berkat-berkat lain, itu penyakitnya tuh menjadi tamak. Orang yang tadinya biasa-biasa, begitu hidup diberkati, bukannya dia merasa bersyukur pada Tuhan lalu dia menjadi berkat. Kan kepada Abraham kan berkata, kamu diberkati untuk menjadi berkat. Tetapi kebanyakan orang sekarang diberkati, bukannya dia menjadi berkat, tambah tamak. Makanya sekarang kejadian dia tuh. Kita lihat dari banyak orang-orang korupsi, padahal udah kaya. Siapa tuh yang orang Bangka yang cantik sekali korupsi katanya timah. Sampai sekarang ada teman baru pulang dari Bangka. Aduh Pak Pandu di Bangka sekarang pada susah. Loh kenapa susah? Itu Pak Pandu. Jadi sekarang orang nggak bisa tuh ngegali
tambang sembarangan. Dulu tambang aja saudara-saudara, itu di rumahnya kokohnya dia digali dapat timah, dapat pasir timah, sampai rusak itu halaman depan rumahnya yang luas itu, jadi kolam-kolam gak karu-karuan. Tapi Bedui zaman lagi ada timah boleh menggali tambang liar, Bedui. Sekarang pada susah. Sekarang Pak Pandu di sana orang pada banyak jadi maling. Hah? Ada maling karena apa aja dimaling loh Pak Pandu. Apa aja kamu ngegeletak di luar dimalingin. Itu kondisi Bangka sekarang. Itu menurut temen yang ceritain. Pulang dari Bangka, aduh kasihan Pak Pandu di Bangka keadaannya sekarang. Jadi saudara-saudara, karena orang susah, jadi dia timbulnya juga melakukan kejahatan. Tapi hati-hati, kalau saudara diberkati kaya, jangan oleh karena kejahatan, jangan oleh karena korupsi, jangan oleh karena nilai uang orang, ya, nilai uangnya orang, lalu saudara kaya, lalu dituntut, itu akan dituntut. Ini saya akhiri khotbah saya dengan satu ilustrasi. Zaman dulu saudara-saudara di Cina ya, di Cina itu ada di desa di kampung, ada suami istri punya anak kecil-kecil. Tapi itu kampung desa. Untuk menuju kota, itu jalan raya itu masih belum aspal. Melewatin ada bukit, ada apa, melewatin hutan, nanti melewatin lembah, apa. Nah, si suami istri yang di desa ini masih suami istri muda loh, ya. Tapi kaya, diberkati gitu. Tapi hati itu tidak tenang karena sudah mulai kedengeran kejahatan ada. Jadi dia sudah berunding dengan istrinya, kita pindah ke kota. Dia pindah ke kota, dia panggil dari satu desa lain tukang gerobak. Dulu pakai gerobak, jadi gerobak yang ditarik sama nggak tahu waktu itu kuda atau lembu ya. Itu sampai 2 gerobak besar. Orangnya juga duduk di situ dengan harta bendanya di bawah. Pindahlah dari kampung itu menuju di kota. Si kusirnya yang tukang gerobak itu ada 2 orang. Mereka berteman, namanya Apo dan satunya lagi Acin. Di tengah jalan waktu mereka beristirahat, si Apo tiba-tiba bilang begini sama Acin, Cin, hidup kita ini susah terus. Ini tempat sepi, nggak ada yang tahu. Kita kerjain yuk, kita rampas semua barang-barangnya. Acin bilang, nggak mau, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau melakukan hal yang seperti itu. Tapi si Apo semakin bengis. Betul-betul suami istri dan kedua anaknya dilempar, saudara-saudara. Entah ke jurang atau apa, pokoknya hilang, dilenyapkan. Nah, dia tetap akhirnya karena si Acin takut juga, dia tetap bawa barang itu dengan tidak ada pemiliknya. Pergilah ke kota lain. Tetapi si Acin tidak mau ngambil tuh barang, nggak mau. Cuma si Acin ngomong, pada waktu kejahatan itu dilakukan oleh Apau, dia bilang begini, ya orang Cina, mungkin pemahamannya begini. Dia bilang, langit nggak punya mata. Dia cuma ngomong gitu deh, langit nggak punya mata. Jadi sambil gerobak itu juga terus berangkat menuju ke kota yang lain, si Acin sambil di belakangnya gerobak si Apau, dia selalu ngegerutu, langit nggak punya mata. Akhirnya saudara-saudara, mereka tinggal di satu kota, ya, kota kecil. Mereka hidup kaya, si Apo kaya. Si Apo jadi pengusaha angkutan kapal laut, Tapi si Acin, dia tetap hidup sederhana. Nah, saudara-saudara, si Apo ini merasa tetap curiga, takut satu waktu kejahatannya dibongkar sama si Acin. Nah, si Acin sekarang punya anak pemuda. Udah punya anak lelaki pemuda. Si Apo punya anak gadis. Jadi si Apo punya pikiran, gua mau angkat besan aja sama Acin supaya Acin bisa selalu diawasin. Gak mungkin buka rahasia sebab dia besan gua. Mereka nikahkan, saudara. Nah, di desa itu kan si Apo kan jadi orang yang kaya, jadi tamunya banyak gitu. Nah, si anak perempuannya itu ikut Acin, saudara-saudara, ikut suami, ikut Acin ya, ikut anaknya Acin situ tinggal.
Asal Imlek, asal ada acara-acara, itu tamunya apa banyak. Termasuk juga anak mantu, anaknya perempuan dengan suaminya datang ke rumah papanya, Apo. Kecuali Akin nggak mau datang. Nah, terus kalau pulang, si mantu ini cerita sama mertua Akin, Papa Apo baru beli kapal lagi. Banyak sekarang Papa kapalnya, ini beli yang paling belakang ini bagus gitu. Langit nggak punya mata, cuma begitu doang nyautinnya. Kalau si mantu ini ngambilin apa, nyediain makanan di meja buat makan sekeluarga, itu si Ko Acin ngomong, langit nggak punya mata. Udah, tapi nggak berani nanya ini mantu perempuan. Nah, satu waktu saudara, satu waktu itu si Apo undang semua saudara-saudaranya, adik-adiknya, anak-anaknya jalan tur ke laut pakai kapal laut yang baru dibeli. Si anak ini nggak ikut, nggak tahu kenapa nggak ikut. Jadi dia tetap ada di rumahnya Acin, di rumah mertua. Dapat berapa lama, saudara-saudara, ada nelayan memberitahukan ada satu kapal terbakar di tengah laut dan semuanya tidak ada yang selamat, mati semua. Itu sampai beritanya ke kota itu. Nah, si anak perempuan ini dia dengar, dia nangis. Terus dia bilang sama mertuanya, Papa saya habis semua, koko semua habis semua, adik-adik saya habis semua. Katanya kapalnya kebakaran di laut. Terus artinya ngejawab, langit punya mata. Tadi dia bilang langit gak punya mata, sekarang dia bilang langit punya mata. Jadi mantunya, Papa, apa sih? Papa sering kalau ngomong langit nggak punya mata, kok sekarang langit punya mata? Dia pengen tahu gitu. Ini ceritanya orang Tiongkok, saudara. Lalu Pak Acin ini bilang, sini, Moi, Papa kasih tahu, kenapa kamu gak ikut mati sama orang tua kamu? Karena kamu ikut kita. Papa kamu itu kaya karena melakukan kejahatan. Diceritakan saudara semua kejadian yang dulu, diceritakan. Baru si mantu ini menyadari bahwa papanya itu orang jahat. Dia kaya raya, tetapi kekayaannya boleh melakukan hal-hal yang jahat. Jadi ini pesannya hati-hati kita. Kalau saudara bisa sampai kaya, hati-hati dari mana kekayaan itu. Ya, jangan sampai kita kaya tapi kita boleh nipu orang, boleh apa, jangan. Coba ditayangkan Amsal pasal 10 ayat 2. Amsal pasal 10 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh, nah kekayaan yang diperoleh dengan kefasikan, dengan kejahatan ya saudara, tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran menyelamatkan Acin bersama keluarganya, tapi Apo tidak berguna, saudara-saudara. Itu walaupun dia belum pengikut Tuhan, tetapi Tuhan itu pencipta langit dan bumi gitu. Nah, kemudian coba Amsal 11. Amsal 11 ayat 21. Kitab Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Lari kemanapun kamu ke laut lepas sekalipun, Tuhan itu Tuhan yang punya langit dan bumi. Kau akan dikejar. Orang jahat tidak akan luput dari hukuman, pasti dihukum saudara. Tetapi keturunan orang benar itu akan diselamatkan. Hukuman itu papa jahat, hukumannya kepada keturunan 1, 2, 3, 4. Itu di dalam hukum Taurat, ya, hukum Taurat yang ketiga. Itu kejahatan bapak akan ditimpakan kepada anak-anak. Jadi kalau saudara ingin keturunan kita, anak-anak kita semuanya adalah orang yang selamat, orang yang baik-baik, kitanya jangan berbuat jahat gitu. Nah, satu lagi, ini ayat yang terakhir. Karena semua orang akan dituntut ya pertanggungan jawabnya. Amsal 13 ayat 21. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka,
tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Jadi orang berdosa, saudara-saudara, kalau kita hidup berdosa, dikejar, saudara. Jadi kalau ada yang papa kita tuh orang jahat ya, kita pasti kena hukuman. Caranya gimana? Diputus kutuk itu. Dengan apa? Terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memutus kutuk itu. Jadi tidak turun-temurun, ya. Sebab memang di dalam Alkitab itu selalu 3 generasi dan 4 dengan induknya. Makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub gitu. Nah, itu selalu begitu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kita saudara-saudara, kalau anak-anak cucu-cucu kita enggak kena kutuk kejahatan ngkong kita, harus terima Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita perlu memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada semua orang, termasuk Yerusalem dulu, keluarga kita dulu. Amin. Tuhan memberkati. Pemimpin pujian dan pemain musik, angkatlah pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Ya. Kami sudah menerima kebenaran-Mu. Biarlah senantiasa kami ingat. Itu sebabnya kami mohon kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus mematraikan firman ini di dalam hati kami, di dalam batin kami, akal budi kami, agar kami senantiasa ingat ya Tuhan, bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, banyak hal yang masih tersembunyi di dalam kehidupan kami, tetapi pada siang hari ini
kami percaya yang tersembunyi itu sudah disingkapkan melalui kebenaran firman. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami mau seturut dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka menjadi percaya dan bertobat, meninggalkan segala kejahatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Pak Pandu yang sudah menampilkan firman dan selalu mengena di hati hari ini. Firman-Nya ini ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Oh ya. Jangan sampai kita ibadah kita setiap minggu Tuhan gak kenal ya, dia pun seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maupun sekuler pun juga yang percaya Yesus belum tentu kita masuk dalam kerajaan. Maka dari itu hari ini kita terus koreksi diri dalam kehidupan hari-hari ini, masih menyenangkan hati Tuhan atau tidak, dan bayar harga. Bagaimana cara berharga? Yaitu merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam dalam kehidupan kita, sehingga kita umat percaya kasih anugerahnya Tuhan buat hari ini maupun nanti buat hari esok, sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan. Amin saudara. Ya, terima kasih buat hari ini, buat minggu depan. Kami rindu buat kehadiran cool untuk setiap jemaat di GB Pademangan. Kami undang, kami call di setiap jemaat buat minggu ketiga di gereja GB Pademangan. Itu aja pengumumannya. Kita akhiri ibadah kita sambil kita mempersiapkan persembahan untuk hari ini. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih yang selalu mengingatkan kami oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun dalam kehidupan kami, yang menyadari Tuhan Yesus, sehingga boleh kami masuk dalam kerajaan Allah, sehingga kami setia dan taat kepada Engkau. Amin. Melakukan suatu kewajiban apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami, di dalam rohani kami. Kami hanya minta Tuhan, teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami setia sampai akhir zaman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Kami mengangkat segala apa yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Layaki kami, kuduskan kami, sucikan kami, persembahan Tuhan Yesus, sehingga apa kami tabur Tuhan, Engkau melayaki dan berkenan Tuhan. Persembahan Tuhan Yesus, sehingga apa kami tabur, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau akan membalaskan berlipat-lipat kali ganda segala persembahan yang sudah kami berikan. Engkau yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, katakan kami hari ini pulang hingga hari Senin Tuhan, segala tugas kami maupun liburan kami, weekend kami Tuhan, kami percaya Kau menyertai kami Tuhan. Seluruh aspek di keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, Engkau sertai kami Tuhan Yesus. Dan kami pulang membawa berkat, sukacita, mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami siap menerima berkat-berkat dari Engkau Tuhan, sehingga Pak Pastor Pamandu memberikan doa berkat hari ini. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terima anugerah berkat dari Allah Bapa, dari cinta kasih Tuhan Yesus melimpah di dalam kehidupanmu,
dan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan saudara-saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Saudara dipenuhi dengan berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.